أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد maksudkan pada pertemuan yang lalu adillah dalam menetapkan qiyas sebagai salah satu dalil min adillatis syara' dari Al-Qur'an alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah syurutul qiyas. Syarat qiyas. Aina Mahmud. Naam. Lil qiyas syurutun minha. Qiyas memiliki beberapa syarat. Di antaranya al-awwal alla yusadima dalilan aqwa minhu. Tidak boleh bertabrakan dengan dalil yang lebih kuat. Ya. Apabila terdapat nas dari Alkitab ataukah dari Sunnah ataukah ijma', maka tidak ada qiyas. La qiyasa fi mukhalafatin nas. La qiyasa fi musadamatin nusus. Tidak ada qiyas yang sahih jika bertabrakan dengan nas-nas yang sharih. Oleh karena itu, kalau sudah datang dalil, tidak ada qiyas. Ya. Qiyas itu adalah merupakan fara' yang tidak ada dalil untuk disamakan dengan sesuatu yang terdapat padanya dalil. Fala i'tibara biqiyasin yusadimun nassa awil ijma'a, maka tidak teranggap qiyas itu jika bertabrakan dengan nas atau ijma' atau aqwal as-sahabah, ataukah bertentangan dengan perkataan para sahabat. Idza qulna qaulus sahabi hujjah, jika kita menyatakan bahwa pendapatnya sahabi, perkataan seorang sahabi dengan syarat tidak ada yang menyelisihinya adalah hujjah. Ya. Dan ini yang rajih. Maka tidak boleh kemudian dianggap qiyas itu sebagai dalil jika bertabrakan. Dari sini ikhwan fillah azakumullah menunjukkan pada antum bahwa sesungguhnya qiyas itu bisa dipakai ketika tidak ada nas. Ya. Termasuk istidlal yang dhaif, yang paling lemah. Nah, wa yusamma al-qiyasul musadimu lima dzakar, dan dinamakan qiyas yang bertabrakan dengan apa yang telah dia sebutkan, atau lima dzukira, dengan apa yang telah disebutkan. Qiyas tabrakan dengan nas, qiyas tabrakan dengan ijma', qiyas bertabrakan dengan aqwalus sahabah, namanya fasidul i'tibar. Qiyas fasid, qiyas yang rusak, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya. Karena bertentangan. Misalnya ayuqal, dikatakan
yasihu an tuzawwijal mar'atur rasyidatu nafsaha. Boleh seorang wanita yang rasyidah. Rasyidah itu yakni wanita yang berakal, yang sudah balik dan bisa mengurus diri sendiri gitu loh. Itu namanya rasyidah. Pemahamannya sempurna. Tidak ada khabal pada akalnya. Ya. Boleh wanita yang rasyidah itu menikahkan dirinya sendiri tanpa wali misalnya. Ya, ada seorang laki mendatangi dia. Ya, saya ingin menikah denganmu. Ya sudah, ayo. Saya sudah siap. Nah, orang tuamu belum mengetahui. Apa-apa sudah. Walaupun saya kan imra'ah rasyidah, wanita yang sudah bisa mengurus diri sendiri. Bighairi wali, walaupun dengan tanpa wali. Alasannya apa? Qiyasan ala sihhati bai'iha ma laha bighairi wali. Ya, sebagai pengkias, dia mengkiaskan tentang bolehnya dia menjual hartanya tanpa wali. Ya, dia punya harta misalnya, terjadi jual beli, nggak perlu dibimbing dia kan rasyidah. Nah, beda kalau seorang anak, ya kan, seorang anak masih ghair rasyid, ya, sehingga dalam hal jual belinya perlu dibimbing. Tapi kalau seorang wanita sudah balik, akalnya sempurna, dia menjual barangnya sah, ya, walaupun tanpa wali, tidak disyaratkan, ya. Nah, dia mengkiaskan, kalau kemudian seorang wanita itu boleh menjual barangnya tanpa wali, maka demikian pula dia boleh menikahkan dirinya walaupun tanpa wali. Dia kan rasyidah. Nah, ini berarti apa? Qiyas. Apakah qiyas ini sahih? La. Kenapa? Karena bertentangan dengan nas yang datang dari Rasulullah SAW. La nikah illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Fahadha qiyasun fasidul i'tibar. Ini qiyas yang rusak, tidak teranggap. Limusadamatihi an-nassa, karena bertentangan, bertolakan dengan nas. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Jadi ini tidak boleh. Ya. Qiyasun fasid. Termasuk qiyas fasid, ya, adalah qiyas yang dipakai oleh para syaitan iblis ketika enggan untuk sujud kepada Adam. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Anggap, ya, al-khairiyah dalam hal penciptaan itu benar, padahal itu pun salah gitu. Anggaplah itu benar. Tapi kamu sudah bertabrakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah yang memerintahkan, ya kan? Ya, sehingga kalaupun benar anggapan kamu bahwa al-khairiyah fil khalq tadullu ala annahu yanbaghi lil mafdhul ay yasjuda lil afdal.
Kalau al-khairiyah dalam hal penciptaan itu memastikan yang lebih rendah kedudukan sujud kepada yang lebih mulia, ya, pun tidak benar kias itu. Kenapa? Sudah ada nas dari Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan. Yang memerintahkan bukan yang mafdul, tapi Allah Azza wa Jal Khaliq. Maka bertabrakan. Ya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, dari kias ini tidak dibenarkan. Ini syarat pertama. Jadi tidak boleh, ya, bertentangan dengan nas. Antum. Asani yang kedua. Ayyakuna hukmul asli thabitan binasin aw ijma'. Hukum asal, yaitu yang dikiaskan padanya, harus sahih dengan nas atau dengan ijma'. Ayyakuna hukmul asli thabitan binasin aw ijma'. Ya, in kana thabitan biqiyasin lam yasihhal qiyasu alaih. Kalau hukum asal itu sabit dengan kias juga, ya tidak boleh dikiaskan padanya. Jadi syarat al-aslu itu yang dikiaskan padanya harus ada dalilnya. Sehingga fara' yang tidak ada dalil dikiaskan pada yang ada dalil. Begitu. Wa innama yuqasu 'alal aslil awal. Ya. Dan akan tetapi dikiaskan kepada asal yang pertama yang pakai dalil. Ya. Jadi tidak boleh misalnya antum mengkiaskan sesuatu kepada asal. Ya, ada fara' dikiaskan pada asal. Nah, lalu ada fara' yang kedua, antum kiaskan kepada fara' yang pertama tadi. Tidak boleh. Semua harus kembali kepada asal. Kiasnya itu kepada asal, bukan kepada fara'nya. Ya. Antum ya ikhwan. Lianna ar-ruju'a ilaihi aula. Karena kembali kepada asal yang pakai dalil itu lebih utama. Wa li'anna qiyas al-far'i alaihi alladhi ju'ila aslan qad yakunu ghaira sahih. Dan karena kiasnya fara' yang atasnya dijadikan sebagai asal, dia fara' dijadikan lagi sebagai asal, terkadang tidak sahih. Ya. Terkadang mungkin fara'nya itu tidak sahih. Nah, sehingga jangan dikiaskan fara' ke fara'. Semuanya harus kembali kepada asal. Ya. Wali anna al-qiyasa 'ala al-far'i thumma al-far' 'ala al-asl tatwilun bila faedah. Dan karena mengkiaskan sesuatu kepada fara' lagi, ya, kemudian fara' kepada asal, ini adalah terlalu panjang dan tidak ada faedahnya. Langsung aja ke asal sudah. Gitu. Ya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mewajibkan zakatul fitr, ya, dengan asnaf yang dikeluarkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tamr, kemudian zabib, kemudian
bur, syair, dan hintah. Aqid, afwan. Al-aqid. Ya. Nah, ini yang dikeluarkan di zaman Rasulullah SAW. Nah, sekarang jadi permasalahan. Apakah yang dikeluarkan itu harus asnaf itu? 5 itu? Nah. Ataukah di sana ada illah kenapa Rasulullah SAW mengeluarkan itu? Kata Abu Sa'id Al-Khudri ketika menjelaskan dalam riwayat Bukhari, wa kana ta'amuna yawma idzin kadza wa kadza. Dahulu makanan pokok kami adalah ini dan ini. Nah, berarti apa? Dikeluarkannya zakatul fitr di zaman Rasulullah SAW dengan 5 jenis ini, ilahnya apa ya, ikhwan? Li'annaha aqwatul balad. Karena itu menjadi makanan pokok negara itu. Berarti apa? Dikiaskan pula kepada negara-negara yang menjadi makanan pokok mereka. Maka di negara kita bakutnya apa ya, kawan? Beras misalnya. Maka beras ya jadikan sebagai fara' qiyasan ala al-asl. Nah, sekarang ada lagi yang mau mengkiaskan misalnya. Ya. Di satu negara yang lain. Ya. Mereka mengkiaskan apa ini ikhwan yang milah selain gandum? Contohnya kacang tanah misalnya. Ya. Cara bolehnya dikeluarkan kacang tanah. Nah, kenapa? Kiasan ala ruz. Kias kepada beras. Ya, dalam hal membayar zakat. Kiasnya dari sisi mana? Karena dua-duanya ilahnya apa? Bisa ditanam di tempat yang sama. Kacang tanah bisa ditanam ya. Biasanya orang kalau sudah nanam padi untuk ya menunggu apa sih itu? Tanah atau kacang hijau ya. Nah, dan seterusnya. Ya, ilahnya apa? Ilahnya karena bisa ditanam di tempat yang sama. Oke, sudah jauh. Antum mengkiaskan farak kepada farak yang lain. Padi itu sudah farak, bukan asal, nggak ada dalilnya. Ya. Mestinya dikiaskan ke mana? Ke asnaf yang 5 yang disebutkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahimtum ya kawan? Nah, misalu dzalik, misalnya ayu qala, dikatakan yajri riba fi dzurah, bahwa riba itu berlaku pada jagung. Qiyasan ala ruz, kias kepada beras. Padahal beras sendiri fara'. Iya kan? Ada dalilnya. Wa yajri fir ruz, dan berlaku pula riba dalam beras, kiasan alal bur, kias kepada bur. Nah, itu yang ada dalilnya. Ya. Lah bur ada dalilnya.
Nah, al-bur, asy-syair, terjadi padanya riba. Az-zabib, al-inab, tamr. Ya. Fal qiyasu hakadha ghairu sahih. Qiyas demikian tidak sahih. Walakin yuqal yajri riba fi dhurra qiyasan 'ala al-bur. Tapi dikatakan berlaku riba pada jagung sebagai kias kepada bur. Ya, gandum. Liyuqasa 'ala aslin thabitin binas, agar kemudian dikiaskan kepada asal yang sahih berdasarkan nas. Nah, ikhwan, jadi al-aslu, asal dari yang dikiaskan atasnya harus pakai dalil. Nah, baik. Ini terlepas dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Ya, illah kenapa disebutkan asnaf ribawiyah itu? Apakah hanya terkhusus pada itu saja? Al-muhim waqal khilaf bainal ulama. Ada yang mengatakan ta'abbudi, ada yang menyebutkan illah. Nah, yang ketiga, ayyakuna li hukmil asli illatan ma'lumatan. Ayyakuna li hukmil asli illatun ma'lumatun. Bahwa hukum asal itu harus memiliki illah yang diketahui. Lumah. Ya, illahnya harus betul-betul itu. Jangan asal sembarang illah. Ya. Liyumkin al-jam'u bainal asli wal fara', agar memungkinkan untuk dijamak antara asal dan fara'nya. Fiha, ya, pada illah itu. Fa in kana hukmul asli ta'abbudiyan mahdan lam yasihhal qiyasu alaih. Tapi kalau hukum asal itu semata-mata dia ta'abbudi, tidak ada illahnya, tidak boleh dikiaskan, tidak sah pengkiasan itu. Tidak sah. Misalu dzalik, contohnya, ayyuqal, misalnya dikatakan lahmun na'amah, daging, ya, burung unta, na'amah. Pernah lihat burung unta, ya kawan? Hah? Pernah lihat? Hah? Allahu musta'an. Tak pernah lihat burung unta? Pernah, Abu Muhammad? Hah? Kif ya? Kif burung unta? Hah? Sepanjang apa kira? Nyampe lampu, nyampe? Hah? Sepanjang apa ya? Hah? Nyampe enggak lampu itu? Hah? Nyampe? Iya. Nah, tinggi. Ya. Nah, ya, saatnya mereka datang itu. Kalau buka kaca dimasukin. Nah, kata mereka makan daging burung unta yang kudu wudu, membatalkan wudu. Ya. Kenapa? Qiyasan ala lahmil ba'ir, sebagai kias, ya, pada apa? Daging unta. Kan sama-sama ada untanya.
Ya, iya itu bahasa Indonesia. Tapi nggak dikatakan bair, bukan ibil itu. Itu na'amah. Ya. Paham ya? Limusyabahatihima, karena mirip. Ya, modelnya sama. Baik. Sehingga dinamakan burung unta. Baik, miripnya dalam hal mana? Ya. Kalau hanya dalam hal lehernya panjang ya berarti jerapah juga panjang, angsa juga panjang. Nah, ular juga panjang. Ular punya leher enggak? Atau leher semua? Nah, jadi dalam hal apa? Burung unta bisa terbang enggak? Hah? Kayaknya enggak bisa ya. Ayuqal, maka kita mengatakan hadzal qiyasu ghairu sahih. Qiyas ini tidak sahih. Tidak benar. Ya. Lianna hukmal asli laisa lahu illatun ma'lumah. Karena hukum asalnya itu, yaitu daging unta dimakan batalkan wudu, tidak punya illah yang diketahui. Wa innama huwa ta'abbudiyun mahdun 'alal masyhur. Tapi semata-mata itu ta'abbudi. Ya. Nah, berdasarkan pendapat yang masyhur. Paham ya, ikhwan? Jadi tidak boleh mengkiaskan sesuatu yang asalnya itu memang tidak ada ilahnya. Tidak ada ilahnya. Baik. Ini syarat yang ketiga. Harus difahami ya. Yang keempat, an takuna al-illatu mustamilatan ala ma'nan munasibin lil hukum. Illahnya itu, illah yang menjadi sebab ya diberlakukannya suatu hukum, mustamilatan ala ma'nan munasibin lil hukum, itu mengandung makna yang sesuai dengan hukum. Ya, ilahnya mengandung makna yang sesuai dengan hukumnya. Yu'lamu min qawaidi syar'i i'tibaruh, yang ilahnya itu memang diketahui dari kaidah-kaidah syara'. Ya, i'tibarnya, dianggapnya itu sebagai illah. Dianggapnya itu sebagai illah. Nah, jadi ilahnya itu mesti benar. Oleh karena itu, ya, dalam hal pengkiasan nanti ada ilmu yang disebut dengan ilmu sabr wa taqsim. Wah, ini sabr wa taqsim ini untuk menentukan mana illah yang benar, mana illah yang mulghah. Nah, kal iskar fil khamr, seperti misal khamr ilahnya adalah memabukkan, sehingga dilarang karena memabukkannya. Sehingga semua yang ada dari jenis-jenis yang memabukkan, ya, maka dikatakan khamr, sehingga ditetapkan hukum haram padanya. Khamr misalnya ada di zaman Rasulullah SAW, itu biasanya dibuat dari apa? Asirul inab atau asirul tamr. Ya, tamr campur air, dibiarkan saja begitu, lama kelamaan berubah sendiri. Ya. Nah, itulah anggur.
Nah, dari situ ada beberapa sifat. Sifatnya khamr itu yang ada di zaman Rasulullah SAW. Pertama apa? Cair. Ya kan? Yang kedua apa? Dari anggur atau dari kurma misalnya. Yang ketiga, apalagi ya Pak? Berwarna. Ya. Cairan dari anggur atau dari apa? Kurma. Yang ketiga, berwarna. Yang keempat, memabukkan. Ada sifat yang lain lagi. Yang kelima, ya, lewat mulut. Nah, ini sifat-sifatnya. Ya. Nah, dalam hal as-sabr wa taqsim, dari sifat-sifat ini mana yang bisa dijadikan sebagai illah? Mana? Apakah Allah dan Rasulullah mengharamkan khamr itu karena cair? Betul enggak? Kalau cair, air jadi haram nanti. Apakah Allah dan Rasulullah mengharamkan itu karena warnanya? Ataukah karena terbuat dari anggur dan kurma? Berarti kalau dari yang lain tidak apa-apa. Ya, berarti kalau padat tidak apa-apa. Apakah karena lewat mulut? Berarti kalau suntik tidak apa-apa. Atau karena iskarnya. Nah ini. Setelah diselidiki mana ini, ternyata kita mengetahui bahwa ilah yang sebenarnya itu karena iskar. Memabukkan. Dan teman-teman, maka setiap yang memabukkan dari apa saja yang menghilangkan pikiran disertai dengan kelezatan, itu namanya khamr. Ya. Karena al-khamr kullu ma yukhamirul aql ma'al lizzati wat tarab. Nah. Fahimtum ya ikhwan? Fa in kana al-ma'na wasfan tardiyan la munasabata fi. Kalau ternyata maknanya itu merupakan sifat secara umum, tidak ada hubungannya, tidak ada munasabahnya, lam yasihat ta'lilu bihi, maka tidak benar untuk dijadikan sebagai illah. Kasawadi wal bayadhi masalan, seperti hitamnya orang atau putihnya orang misalnya. Ya. Misalu dzalik, contoh hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna Barirah khuyrat. Bahwasanya Barirah ini diberikan pilihan. Barirah ini dulu seorang budak, ya. Yang kemudian jadi bebas. Yang membebaskannya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Barirah ini maula Aisyah. Anna Barirah khuyrat. Nah, ketika dia merdeka, Barirah ini kan nikah kan. Di zaman ketika dia masih budak, dia punya suami. Dia punya suami yang juga budak. Nah, ketika Barirah bebas, dia berarti apa ya kawan? Jadi orang merdeka, iya kan? Dalam keadaan status suaminya masih budak. Berarti itu namanya apa? Tidak sekufu. Tidak sekufu namanya.
Nah, dia sudah merdeka. Nah, ketika Barirah dimerdekakan, khuyrat ala zawjiha hina atiqat, maka dia pun diberikan pilihan terhadap suaminya yang masih statusnya sebagai budak ketika dia telah merdeka. Mau apa? Tetap mau memilih dia atau tidak. Ya, dia kan sudah merdeka. Ya, sedangkan rendah gitu. Tidak sekufu. Qala, berkata Ibnu Abbas, wa kana zawjuha abdan aswada. Ya. Dan adalah suaminya Barirah ini budak yang berkulit hitam. Nah. Ya. Faqaluhu aswad. Nah, perkataannya Abdullah bin Abbas. Ya. Aswad, bahwa suaminya itu hitam. Wasfun tardiyun la munasabata fi. Sifat secara umum, ya, tidak ada munasabahnya lil hukum, ya, terhadap hukum tersebut. Jadi Barirah diperbolehkan untuk memberikan pilihan pada dirinya tetap bersama sang suami ataukah dia melepaskan diri, bukan karena suaminya itu hitam dan dia putih. Ya. Bukan karena sifat aswadnya, tapi karena sifat apanya? Ubudiyahnya, budaknya. Sedangkan dia sudah merdeka. Maka ketika disebutkan gulam aswad, ya, abdan aswad, aswad ini bukan sifat yang dengannya Barirah diperbolehkan pilihan. Paham ya? Bukan karena itu. Walidzalik, oleh karena itu, yathbutul khiyar lil amah. Ya, tetap ditetapkan pilihan bagi budak wanita. Diberikan pilihan boleh boleh lepas, boleh tidak. Idza atiqat, apabila dia telah bebas, tahta abdin, di bawah, yakni bersuamikan seorang budak, wa ingkana abyad, ya, walaupun dia putih. Paham ya? Jadi kalau misalnya seorang wanita telah bebas, budaknya, suaminya masih budak statusnya, padahal suaminya itu dari Prancis misalnya, putih sekali. Ya, walaupun istri tetap punya hak untuk memilih, karena sifat hitam itu bukan itu yang menjadi khiyar. Wala yathbutu laha, dan tidak sabit bagi seorang wanita untuk memberikan pilihan idza atiqat, apabila dia telah bebas, tahta hurrin, apabila suaminya memang sudah merdeka. Ya, tetap tidak boleh karena sudah sekufu asalnya kan. In kana aswad, walaupun suaminya itu hitam tapi merdeka, maka tidak ada hak bagi si istri untuk melepaskan diri gitu. Tidak ada pilihan. Paham ya, kawan? Jadi masalah hitam dan putih itu bukan menjadi illah yang dengannya ditetapkan khiyar bagi seorang wanita yang telah bebas. Jadi harus diketahui illahnya yang betul. Ya, jangan asal mencari illah gitu loh. Ya. Jangan pitik kanak-kanai. Tahu pitik kanak-kanai? Kono gitu loh. Asal mencari, oh ini illah nggak sembarang. Tapi betul harus ditentukan apakah
illah ini yang diinginkan oleh syara' atau tidak. Nah, kenapa orang yang tidur itu membatalkan wudu? Kenapa? Apa ilahnya? Hah? Ilahnya apa? Ta'abudi apa bukan? Ya. Hah? Kenapa orang yang tidur nyenyak itu membatalkan wudu? Kenapa? Yang belum paham. Ikhwan, ajibu. Malakum taskutun. Wa illa natawaqqaf fi ad-dars. La nuwasil. Hah? Tidak sadar. Kenapa? Qalul aql. Karena hilang akal. Nah, kalau hilang akal tidak diketahui. Di saat hilangnya akal itu dia berhadas atau tidak. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidurnya beliau tidak membatalkan wudu, ya kan? Karena tidak sampai menghilangkan akal. Ya. Kana ainahu tanaman wala yanamu qalbuh. Tidak tidur hatinya, tetap sadar. Nah. Yang kelima, an takuna al-illatu mawjudatan fil far'i kawujudiha fil asli. Illah itu ada pada cabangnya, faraknya, seperti ada pada asal. Ya. Harus ada. Contohnya kal idza fi darbil walidain. Misalnya menyakiti. Ilahnya menyakiti. Dalam hal apa? Memukul kedua orang tua. Al-maqis ala ta'affuf. Yang dikiaskan kepada larangan ta'affuf. Wala taqul lahuma uffin. Dikiaskan ke situ. Ya. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqul lahuma uffin. Wala tanharhuma. Wa qul lahuma qawlan karima. Jadi tidak boleh bilang uff. Kata mereka yang tidak menetapkan kias, kalau sekiranya tidak ada nas yang lain, ya, yang kalau sekiranya tidak ada nas yang lain yang melarang seseorang untuk uququl walidain, berbuat durhaka kepada kedua orang tua, kecuali ayat ini saja, maka ayat ini menunjukkan bolehnya orang tua itu dipukul. Nah, kata mazhab Zahiri, yang dilarangkan cuma bilang uff. Kalau pakai kaki boleh. Nah, kanan kaki kiri, tak tak. Tempeleng sana, tempeleng sini. Kata mereka, kalau tidak ada nas yang lain, niscaya hadis ini tidak, ayat ini tidak cukup untuk menyatakan orang tua itu dilarang untuk dipukul. Itulah. Subhanallah. Ta'affuf. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan sesuatu yang paling kecil, iza yang paling kecil, menyakiti yang paling kecil saja tidak boleh. Apa yang lebih daripada itu, kias aulawi tentunya, ya kan? Lebih lagi.
Sebab ilahnya di mana? Ilahnya adalah al-idza itu. Allah Subhanahu wa taala melarang wala taqul lahum uffin karena ilahnya adalah al-idza, menyakiti orang tua. Ya. Kalau sekiranya kamu pun tidak mengatakan kamu tidak mengatakan itu, kamu hanya diam saja. Diam. Dan itu menyakiti orang tua, kamu pun berdosa. Ya. Menyakiti orang tua, kamu pun berdosa karena ilahnya sama. Ya, kamu tidak mengatakan tapi ketika orang tua kamu menyuruh sesuatu, kamu pelotot mata misalnya. Anak kan tidak mengatakan tapi pelototanmu itu menyakiti orang tua. Hah? Atau ngeludah itu. Ya, biasa kan ada anak-anak begitu. Ya, sudah sombong di hadapan orang tua. Ada idza, semua jenis idza tidak boleh. Nah, tidak terfokus hanya kepada kata saja. Nah, pemirsa, ya. Fa illam takunil illatu mawjud fil far' lam yasihul qiyas. Kalau ilahnya tidak terdapat pada fara'nya, tidak sahih qiyas itu. Misalu dzalik, misalnya ayuqala, dikatakan al illatu fi tahrimir riba fil bur kaunuhu makilan. Ilahnya, ya, diharamkannya riba pada gandum karena dia ditakar, ditimbang gitu, ditakar, diukur. Thumma yuqal, kemudian dikatakan yajri riba fit tufaq qiyasan 'alal bur, sehingga berlaku pula riba itu pada apel sebagai pengkiasan kepada gandum. Ya. Fahada qiyasun ghairu sahih. Qiyas ini tidak sahih. Karena untuk menyatakan ilahnya itu kail tidak disebutkan di dalam syarak. Ya. Ilah itu pada apel sebagai kail, ya, itu tidak terdapat pada apel. Nah, sebab apel itu sendiri tidak ditakar, beda dengan gandum. Dan teman-teman, ada nggak orang jual apel ditakar? Di berapa? 1 liter. Apel 1 liter. Nah, ya kalau beras, gandum, tepung, gula, bisa ditakar. Apel 1 liter, ya kayak nggak ada. Yang ada apel itu kan? Wazn, ditimbang, ya kan? Ditakar, sehingga ilahnya tidak terdapat pada fara'. Nah, ya, riba juga terdapat pada duren. Ya, kiasan 'alal bur, sama-sama ditakar. Kayak durian ditakar. Durian bisa ditakar? Enggak. Potong-potong kecil dulu. Maka tidak sahih. Li'anna al-illata ghairu mawjudatin fil far'i idh tufahu ghairu makil. Karena ilahnya tidak terdapat pada fara'. Ya. Karena tufah itu tidak ditakar. Walhasil illah ini pun ya untuk menyatakan bahwa kenapa
gandum itu termasuk ke dalam asnaf ribawiyah, karena ilah kail juga tidak sabit, ya. Tidak sabit. Terjadi yang sengit dalam permasalahan asnaf ribawiyah. Ada yang membatasi, ya, pada 4 itu saja yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ada yang menjadikan bahwa di sana ada illah. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Baik, jadi ini ikhwan fillah azakumullah, 5 persyaratan kias yang harus diperhatikan, ya, sebelum seseorang itu mengkias. Dan di saat kita membaca kitab-kitab para fuqaha, para ulama dalam hal mengkiaskan sesuatu, ya kita timbang, ya. Sebab tidak semua apa yang mereka tetapkan dari kias tersebut adalah benar. Ada sebagian yang benar, dan terkadang juga terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam hal pengkiasan, ya. Oleh karena itu sering terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Ada yang mengatakan ini kias ala kada, dibantah lagi, tidak benar kias. Nah, liwujudil fariq, karena adanya perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Nah, itu jadi nampak juga bagi kita nanti insyaallah di pertemuan yang berikutnya, macam-macam kias. Ada kias yang mu'tabar, ada kias yang la yu'tabar. Wallahu a'lamu bissawab. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عليكم بالمراجعة.